Alhamdulillahillazi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina wa maulana wa Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasallim wa sallim ya Allah ya Rasulullah ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah ya Habibullah. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih bisa berjalan dengan sendirinya, di mana di suatu saat nanti pasti kita akan diperjalankan oleh orang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih bisa mandi dengan sendirinya, di mana di suatu saat nanti hanya waktu yang berbeza pasti kita akan dimandikan orang. Dan alhamdulillah kita masih bisa sholat dengan sendirinya, di mana di suatu saat nanti pasti kita akan disolatkan oleh orang. Hari ini kita solat di belakang imam, pasti suatu saat kita akan disolatkan di depan imam. Yang saya sebut tadi pasti akan terjadi pada setiap jiwa. Pasti. Inilah yang pasti. Maka untuk itu hari Jumat yang bahagia ini, hari Jumat yang agung ini, agungnya Jumat ini, infak dan sedekah sederajat hari ini dengan
puasa Ramadan, dengan hari Ramadan, hari Jumat ini. Satu kali saja selawat Nabi yang kita baca dijawab oleh Allah 10 kali sampai terbenamnya matahari nanti. Maka untuk itu kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan hidup, roh masih bersemayam. Mari kita memperbaiki diri. Mari kita memperbaiki diri dengan amal ibadah yang sebanyak-banyaknya. Semoga amal ibadah ini nanti mendapat ridhonya Allah. Karena dengan ridhonya Allah, kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Amal ibadah belum tentu akan masuk surga kalau tidak ridhonya Allah. Jangan dicari surga dengan amal ibadah. Biar surga itu mencari dan merindukan kita. Carilah dulu ridhonya Allah. Apabila kita mendapatkan ridhonya Allah, segala-galanya akan kita raih. Surganya, kenikmatannya, dan segala-galanya akan kita nikmati. Tetapi kalau tidak mendapat ridha Allah, semua amal ibadah rusak, semua amal ibadah binasa, dan kelak di yaumil mahsyar kita tercatat dalam hadisnya Rasul, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi dalam perniagaannya. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kementerian Agama Republik Indonesia cabang Kecamatan Tambang pada hari ini tanggal 28 Agustus dan bersamaan dengan 26 Muharram membuat judul khutbah se-kecamatan Kampar dan Tambang, mari kita bertobat. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan dalil Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffirankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Inilah dalil yang mengatakan anjuran kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang beriman, Allah panggil orang beriman, bertaubatlah kamu, memperbaiki dirimu. Seperti apa? Seperti taubatnya nasuha. Diceritakan dalam hadis yang lain siapa nasuha itu. Orang-orang yang betul-betul murni taubatnya. Jadi hikmah dan natijah orang-orang yang bertaubat itu dalam Al-Quran ini adalah akan diampunkan segala dosa dan kesalahannya, dan disediakan oleh Allah surga untuknya, yang dibawanya surga itu mengalir sungai. Jadi khusus Allah sediakan Bapakku surga seutuhnya untuk hamba Allah yang bertobat. Maka untuk itu kepada kita semua, apa itu taubat? Apa itu bertaubat? Kembalinya seseorang hamba kepada Allah, menyesali atas segala dosa dan keilafannya yang telah terjadi, dan jijik akan kembali kepada masa silamnya, dan berjanji pada dirinya dan pada Allah untuk memperbaiki dirinya dengan melaksanakan amal-amal ibadah yang sesuai dengan ajaran syariat agama Allah. Jadi menyesali Bapakku, harus kita menyesali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Salat taubat setiap waktu, setiap talab, setiap malam, setiap hari Rasulullah salat taubat. Sementara Nabi dan Rasul itu adalah maksum, orang terpelihara, sudah dijamin oleh Allah surga untuknya, tetapi dia masih salat taubat, masih dia membaca istighfar sebanyak 70 kali sampai 100 kali. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat taubat. Sementara kita khatib dan jemaah insan yang gaib, insan yang lemah, insan yang bodoh, tak mau mengucapkan istighfar, tak ada jaminan surga, tetapi kita lalai dengan istighfar. Maka untuk itu kepada kita bersama dengan usia yang seperti ini, mari kembali kita kepada Allah. Takkan terhitung banyaknya dosa kita, saudaraku, bapakku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik semua itu, bapakku, saudaraku, kita ini bukanlah seorang malaikat. Kita manusia biasa yang penuh khilaf, dosa dan kesalahan. Sebagaimana dalam riwayat hadis Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun, bahwa sesungguhnya setiap anak Adam itu pasti punya dosa, pasti punya kesalahan, dan sebaik-baik orang berdosa, kata Rasul, adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang terbaik itu, kata Allah, adalah orang yang berdosa, orang yang bersalah, mengakui akan dosa dan kesalahannya, memperbaiki dirinya dan bertaubat kepada Allah. Saya paling cinta dengan orang-orang bertaubat, bahkan surga untuknya. Dan yang paling saya benci hambaku di dunia ini, orang yang sok-sok alim, orang-orang yang banyak ibadah katanya, orang-orang tidak pernah berdosa, orang-orang tidak pernah buat kesalahan. Dia yang hebat, dia yang segala-galanya. Itu orang-orang yang paling saya benci di muka bumi ini. Allahu Akbar. Jadi untuk itu kepada kita semua, jangankan kita bapakku, Nabi Allah Adam alaihi salam dalam riwayat 40.000 tahun beliau diasingkan oleh Allah hanya dengan satu kesalahan. Dengan satu kesalahan, Adam keluar dari surga 40 tahun, 40.000 tahun. Yang satu neneknya di barat, yang satu di timur. 40.000 tahun dihukum oleh Allah hanya dengan satu perbuatan dosa. Nabi Daud kurang bijaksana dengan tentaranya, dihukum oleh Allah sujud di atas tanah 40 hari, sehingga tempat sujudnya sudah tumbuh dengan bilalang-alang dan rumput-rumputan, sehingga dia terkubur dengan semak-semak belukar. Tobatnya diterima. Sekarang sudah berapa banyak dosa kita kepada Allah. Apa yang telah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan dalam menghadap sakaratul maut yang pertama? Setelah itu alam kubur, alam yang sangat gelap, tempat yang sunyi, tempat yang sangat panas, liang lahat namanya. Berapa banyak hari ini, hampir 700 juta miliar orang di bawah tanah ini menjerit ingin naik kembali ke atas, ingin bertaubat. Maka proses yang lama alam kubur, bapakku, Nabi Adam sampai hari ini sudah berapa lama dalam kubur? Paling-paling kita lama di dunia 70, 80, 100, satu. Yang lama di alam barzah. Apa yang terjadi nanti alam barzah? Sudah ada di hadis Nabi.
Diterangkan azab kubur yang pertama, kencing berdiri yang tidak dibasuh. Azab kubur yang kedua, adu domba, fitnah, menceritakan aib orang. Azab kubur yang ketiga, kata Rasul, meratap. Jangan bapak sangka, ibu sangka, saudara sangka, adik sangka, abang sangka, nak matinya seseorang hamba, ayah, ibu dan bapak, kita menangis, beratap, menjadi-jadinya nangis, itu bukan sayang dengannya, malahan menyerumuskan orang tua kita, diikat dan disiksa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar dalam satu hari 70 kali sampai 100 kali. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Itu istighfar yang selalu dibaca oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patokan dan pedoman kita bersama taubatnya Nabi Adam alaihi salam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan ayat Al-Quran dalam Al-Quran tentang taubatnya Nabi Adam itu. Boleh kita lihat nanti di dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ayat 26 Allah nyatakan di situ doa Nabi Adam alaihissalam. Maka setiap hari doa ini jangan lupa kita baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang selalu dibaca oleh kakek Adam kita, dibaca oleh para nabi dan rasul, dibaca oleh para sahabat-sahabat Nabi, dibaca oleh para ulama-ulama. Jangan kita tinggalkan doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, ya Rahmanku, ya Allah, aku telah menzalimi, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kami sudah menganiaya diri kami sendiri, ya Allah. Jika tidak Engkau beri kami rahmat dan petunjuk-Mu, pasti kami akan tersesat di jalan-Mu. Hafal doa ini, Pak. Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Nuh Nabi Adam alaihissalam. Maka dengan waktu yang sangat singkat ini, kesimpulan untuk kita semua bahwasanya tata cara bertobat itu sebaiknya dibimbing oleh seorang mursyid, dibimbing oleh seorang guru dengan pelajaran-pelajaran ilmu tauhid. Guru akan membimbing kita dengan pelaksanaan pertama, salat taubat, diawali dengan mandi taubat. Serahkan kepada guru kita bagaimana yang terbaik, karena sesungguhnya waktu seperti pedang. Kata orang Arab, al-waktu kasyib, waktu seperti pedang, yang terlambat putus oleh pedang. Mana tahu besok nyawa sudah tiada lagi. Segerakan bertobat, segerakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa kita, Pak. Dalam 1 menit saja 60 detik, berapa dosa kepada Allah, berapa banyak dosa kepada orang tua, makhluk-makhluk Allah. 1 menit, belum 1 jam lagi, Pak, belum 1 jam. Ini umur sudah 50-an, berapa banyak dosa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga khutbah yang kami sampaikan ini sesuai dengan judul materi dari Kebenak Buatan Kampar cabang Tambang bermanfaat buat saya sendiri dan buat kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab.